Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Akhir-akhir ini, nama seorang mubalik dari kalangan Nahdlatul Ulama, NU, sedang ramai dibicarakan, terutama di kalangan milenial. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Ahmad Fauzi Nur Salim Al-Hafiz, atau yang akrab disapa Gus Baha. Gus Baha dikenal luas karena ilmunya yang luar biasa. Banyak yang mengatakan, beliau bukan sekadar ustadz biasa tapi sudah sampai pada tingkat ulama besar. Bahkan menurut Prof. Quraish Shihab, sangat jarang ada orang yang tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga paham betul dengan makna-makna tersirat di dalamnya, termasuk dalam urusan fikih. Dan Gus Baha termasuk salah satu yang sangat ahli dalam hal ini. Meski namanya sudah terkenal di mana-mana, satu hal yang tetap melekat pada beliau adalah kesederhanaannya. Penampilannya pun sederhana banget, kopiah hitam, kemeja putih, dan sarung jadi ciri khasnya. Nah, biar lebih kenal, yuk kita bahas profil dan perjalanan hidup Gus Baha. Asal-usul dan latar belakang keluarga. Gus Baha berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz, seorang ulama ahli Al-Quran dari Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Rembang. Ayahnya adalah murid dari ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Arwani Al-Hafiz, Kudus, dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz, Pati. Kalau dilihat dari silsilah keluarganya, baik dari pihak ayah maupun ibu, banyak sekali yang merupakan ulama-ulama ahli Al-Quran. Dari garis ibu, Gus Baha masih termasuk keturunan dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban, atau yang akrab dikenal sebagai Mbah Sambu dari Lasem. Pendidikan dan perjalanan menuntut ilmu. Sejak kecil, Gus Baha sudah dibimbing langsung oleh ayahnya. Dalam usia yang masih sangat muda, beliau sudah menghafal Al-Quran lengkap dengan ilmu qiraat. Disiplin dari sang ayah dalam hal tajwid dan makhraj sangat ketat, karena memang begitu ciri khas para murid dari Mbah Arwani. Setelah remaja, Gus Baha kemudian mondok di pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, di bawah asuhan Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Moen. Di sana, beliau makin menonjol dalam ilmu syariat seperti fikih, tafsir, dan hadits. Uniknya, Gus Baha tidak pernah mengenyam pendidikan formal tinggi. Namun keilmuannya sangat diakui hingga ke level nasional. Beliau bahkan menjadi anggota Dewan Tafsir Nasional bersama para profesor ahli tafsir, meski beliau satu-satunya yang berasal dari latar belakang non-formal. Kehidupan pribadi yang penuh kesederhanaan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan putri seorang kiai dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Uniknya, sebelum melamar, Gus Baha justru dengan jujur menyampaikan kepada calon mertuanya bahwa dirinya hidup sangat sederhana. Bahkan beliau sempat meminta sang mertua untuk mempertimbangkan kembali. Tapi sang calon mertua hanya tersenyum dan berkata, "Klop, sama saja dengan saya." Ketika hari pernikahan tiba, Gus Baha berangkat sendirian naik bus ekonomi ke Pasuruan. Sungguh gambaran betapa sederhananya beliau. Setelah menikah, beliau pindah dan menetap di Yogyakarta. Aktivitas di Yogyakarta dan penghargaan. Di Jogja, Gus Baha mulai mengajar dan berdakwah. Banyak murid lamanya yang menyusul ke sana, bahkan ada yang patungan menyewa rumah agar bisa tetap belajar bersama beliau. Tak hanya itu, masyarakat sekitar juga mulai ikut ngaji ke rumahnya. Beliau juga sempat mengajar di Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta, dan aktif di berbagai kegiatan tafsir tingkat nasional. Tahun 2020, Gus Baha mendapat penghargaan sebagai Dai of the Year dari Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia, karena dinilai sebagai sosok dai yang moderat dan berpemikiran wasatiyah. Penutup. Itulah tadi sekilas tentang biografi Gus Baha, sosok ulama yang ilmunya tinggi tapi tetap hidup dengan penuh kesederhanaan. Semoga kisah beliau bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.